Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum kita memulai belajar, mari kita berdoa bersama-sama. Rabbi zidni ilman warzuqni fahma waj'alni minas sholihin. Apa kabar anak-anakku, adik-adikku semua? Semoga kalian selalu sehat-sehat selalu. Amin. Hari ini kita akan belajar dan membahas buku tema 4, subtema 4 pembelajaran 3 untuk kelas 2 SD. Dayu dan Ibu berbelanja ke pasar. Dayu senang menikmati suasana pasar. Namun Dayu prihatin dengan kebersihan pasar. Pasar terlihat kotor dan becek. Ayo mengamati, dengarkan temanmu membaca percakapan berikut. Bu, mengapa sampah dan barang bekas itu dibiarkan menumpuk? Pasar jadi kotor dan bau kan, Bu? Betul, nak. Banyak pengguna pasar yang kurang memperhatikan kebersihan. Pasar menjadi tercemar, pengunjung bisa saja sakit, misalnya sakit gatal pada kulit. Sudah seharusnya kita peduli lingkungan. Ayo berlatih, jawablah pertanyaan di bawah ini dengan benar. 1. Apa isi percakapan Dayu dan Ibu? Sampah yang sampai menumpuk di pasar. Kedua, mengapa terjadi penumpukan sampah dan barang bekas di pasar? Karena pengguna pasar yang kurang memperhatikan kebersihan. 3. Jika ada orang yang membuang sampah sembarangan di pasar, apa yang akan kamu lakukan? Menegurnya akan membuang sampah pada tempatnya. Keempat, apa yang akan kamu lakukan jika melihat sampah berserakan di pasar? Memungutnya atau memberitahu petugas kebersihan. Kelima, apa yang akan terjadi jika pasar jarang dibersihkan? Pasar menjadi tercemar, pengunjung bisa saja sakit, misalnya sakit gatal pada kulit. Ayo berdiskusi, isilah teka-teki silang berikut dengan benar. Mendatar. 1. Ternoda dan kotor. Menurun. Nomor 2. Berasa sangat geli pada kulit. Ketiga, untuk menurunnya merasa tidak nyaman di tubuh karena sesuatu, misalnya demam, flu, dan sebagainya. Nah, ini adalah teka-tekinya, kotaknya diisi tadi. Nomor 1 mendatar tadi apa? Ternoda dan kotor, jadi itu tercemar. Nah, nomor 2 menurun, berasa sangat geli pada kulit, yaitu gatal. 3 adalah sakit, jadi berasa tidak nyaman pada tubuh. Demam, flu, dan sebagainya, itu adalah sakit. Ayo membaca, bacalah teks di bawah ini dengan nyaring. Pasar yang kotor menjadi sarang penyakit. Pasar yang kotor akan menjadi sarang penyakit. Sampah yang dibiarkan berserakan membuat lingkungan kumuh. Ketika hujan turun, tanah akan berlumpur dan becek. Jika lumpur mengenai kulit, sampah akan mengakibatkan gatal-gatal. Pasar yang kotor tentu ada penyebabnya. Pasar kotor karena kurangnya kesadaran pengguna pasar menjaga kebersihan. Pedagang dan pembeli banyak yang membuang sampah sembarangan. Sudah seharusnya kita peduli kebersihan lingkungan. Hidup bersih itu sehat. Apa isi teks yang telah kamu baca? Isinya adalah akibat apabila pasar kotor akan menyebabkan penyakit. Ayo mengamati, sudah tahukah kamu bagaimana ciri-ciri pasar yang tidak bersih? Contohnya adalah sampah di mana-mana, barang-barang menumpuk, tanah becek dan berlumpur, bau tidak sedap. Itu adalah salah satu contoh ciri-ciri pasar ya yang tidak bersih. Amati gambar di bawah ini. Nah, silahkan kalian amati gambar di bawah ini ya. Bisa kalian lihat informasi apa yang kamu peroleh dari gambar di samping. Informasi yang bisa diperoleh adalah sampah menumpuk. Bisa kalian lihat ya. Sampah menumpuk berserakan, tanah menjadi becek tuh ya kan, dan berlumpur ya kan. Gambar tersebut menunjukkan lingkungan pasar yang kotor, sangat kotor ya. Ya kan? Ayo menulis. Tuliskan hasil pengamatanmu tentang ciri-ciri pasar yang tidak bersih. Pasar yang tidak bersih. Nah, contoh yang saya buatkan. Pasar yang tidak bersih adalah pasar yang
sebaiknya kita hindari karena lingkungan kotor adalah lingkungan yang menyebabkan penyakit. Sampah yang menumpuk akan menimbulkan bau tidak sedap dan sarang lalat. Lalat bisa hinggap di makanan yang ada di pasar. Apabila kita memakannya, pasti akan menyebabkan penyakit. Coba bacakan laporanmu dengan nyaring. Ayo mengamati. Terdapat banyak toko yang berjejer di pasar. Setiap toko menjual barang yang berbeda. Dayu dan Ibu menuju toko yang menjual bahan keterampilan. Mereka membeli manik-manik. Manik-manik dapat dibuat menjadi hiasan. Misalnya kalung, gelang, bros, gantungan kunci, dan hiasan tempat tisu. Nah, seperti ini contohnya nak ya, ini terbuat dari manik-manik. Tahukah kamu cara membuat hiasan seperti gambar di atas? Tahukah kamu alat dan bahan yang digunakan? Ayo berkreasi, buatlah sebuah gelang atau kalung sederhana dari manik-manik. Baca petunjuk berikut terlebih dahulu. Cara membuat hiasan dari manik-manik. Alat dan bahan gunting, benang atau nilon, tersenar ya. 3 manik-manik. Keempat, jika manik-manik tidak ada, dapat digunakan bahan dari plastik, misalnya sedotan, itu bisa dibuat untuk hiasannya ya. Cara membuatnya, siapkan beberapa buah manik-manik berbahan plastik. Jika manik-manik tidak ada, buatlah sejumlah manik-manik dari bahan plastik, misalnya sedotan. 3, pilihlah warna dan ukuran manik-manik yang akan digunakan sesuai dengan selera masing-masing. Keempat, potong benang atau senar sesuai panjang yang diinginkan. Ya, sesuai kalau buat gelang ya seukuran seukuran pergelangan tangan. 5, masukkan benang atau senar ke dalam manik-manik dengan kombinasi warna yang menarik. Jadi biasanya manik-manik itu ada lubangnya ya. Dimasukin benangnya ke sana. Ikatlah ujung benang atau senar setelah semuanya terisi penuh. 7, kalung atau gelang sudah bisa dipakai. Sudah bisakah kamu buat gelang atau kalung dari manik-manik? Bagaimana perasaanmu dengan hiasan yang telah kamu hasilkan? Pasti kamu akan puas ya. Ayo mengamati. Amati bentuk benda berikut dengan teliti. Nah, ini adalah bentuk ya. Bentuknya apa? Balok. Balok itu adalah ini adalah balok yang bangun ruang. Bagaimana bentuknya? Benda ini berbentuk balok. Balok merupakan contoh bangun ruang. Masih ingatkah kamu dengan rusuk, sisi, dan titik sudut pada bangun ruang? Ayo berlatih. Kelompokkan bangun ruang berikut berdasarkan banyaknya rusuk, sisi, dan titik sudut. Nah, ini kan. Di sini banyak rusuk 12, sisi 6, titik sudutnya 8. Yang mana kategori ini? Nah, ini sudah saya buatkan. Nah, ya contohnya. Satu ini masuk kategori yang jumlahnya sama seperti yang ada di kotak ini. Nomor 1, nomor 3, dan nomor 4. Dan untuk yang rusuk atau sisi sudut dengan jumlah ini adalah nomor 2, ya kan? Dan nomor 5. Demikian anak-anakku, semoga kalian mengerti dan apa yang disampaikan bisa memudahkan para orang tua untuk menjelaskan, mengajarkan kepada putra dan putrinya. Tetap semangat belajarnya dan selalu kerjakan tugas-tugas dari sekolah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.